Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai matriks. Nah, ini matriks sebagai awal ya, awal dari aljabar linier yang nantinya kita akan mempelajari mengenai vektor, mengenai sistem persamaan linier, 2 peubah, 3 peubah sampai dengan 4 peubah. Nah, ini pun matriks sebetulnya di awal saya akan mengulang kembali karena kalian pernah mempelajarinya waktu di SMA ya. Oke. Secara definisi, matriks adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan yang dibatasi dengan tanda kurung. Tanda kurungnya seperti ini yang saya merahin. Oke. Yang seperti ini. Nah, ini tanda kurungnya atau yang ini. Kalau misalnya kalian menulis matriks dengan tanda seperti ini, nah, ini salah. Karena ini nanti akan berbeda arti. Ini nanti untuk perhitungan determinan matriks. Jadi untuk di awal, matriks itu harus ditulis dengan tanda kurung yang melingkar ini atau tanda kurung siku. Nah, boleh dengan ini kedua. Nah, ada definisi lain yang mengatakan bahwa matriks adalah kumpulan dari beberapa nilai yang memiliki baris dan kolom. Jadi intinya kalau matriks itu terdiri dari ada baris, ke sini kalau baris ya. Dan ada kolom untuk yang ke bawah. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan seterusnya hingga kolom ke N. Oke. Notasi matriks nih. Matriks tersusun atas baris dan kolom. Jika matriks tersusun atas M baris dan N kolom, jadi ada sejumlah M baris dan N-nya kolom, maka matriks tersebut berukuran M kali N. Nah, M kali N. M-nya adalah baris, N-nya adalah kolom. Ukuran matriks ini biasa disebut dengan ordo. Ordo matriksnya berapa? Misal, ini saya tuliskan gini ya, ada 1, 2, 3, 4. Barisnya ada 2, M-nya ada 2, kemudian N-nya ada 2 juga, sehingga ordonya adalah 2 kali 2. Oke. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penulisan matriks biasanya huruf besar. Jadi jangan pakai huruf kecil A-nya. Matriks A ini misalkan ya, berarti harus pakai huruf besar. A besar sama dengan ini adalah matriks. Kemudian penulisan matriks beserta ukurannya disertakan seperti ini di indeks subscribe-nya. Agak dikebawahkan di indeksnya. Jadi matriks A berukuran 2 kali 2 misalkan seperti itu. Nah, bentuk umum matriks. Misalkan saya punya matriks M kali N, maka dia berbentuk seperti ini. Ini ada barisnya dan kemudian ini ada kolomnya. Nah, matriks 1 kali 5 berarti ada barisnya 1, kolomnya 5. Misalkan ini terdiri dari 5 angka. 10, 9, 8, 7, 6. Contoh lain, saya punya matriks A yang ukurannya 3 kali 2. Berarti kan 3 baris, ini baris, 1, 2, 3, dan ini kolom yang ke bawah. 1, 2, itu kolomnya. Kemudian matriks A berukuran 4 kali 4, ini contohnya. Dan yang terakhir, untuk baris yang matriks yang dengan baris 3 kali 1, contohnya seperti ini. Oke, contoh. Misalkan kan dalam kehidupan sehari-hari ya apa sih penerapan matriks itu? Contoh, saya punya data lama waktu belajar mahasiswa dalam 1 minggu. Ini adalah mata pelajarannya, ada matematika, ada sejarah, dan ada bahasa. Ini adalah harinya, di sini dalam waktu hari ya kan ya. Berarti matematika belajar selama 2 hari. Kemudian matematika di sini untuk hari Selasanya 3 jam, Rabunya 2 jam, kemudian Kamisnya 4 jam sampai dengan hari Minggunya 2 jam. Kemudian sejarah tidak ada di hari Senin dan selanjutnya sampai dengan hari Minggu ada 2 jam. Kemudian bahasa hari Senin ada 4 jam, kemudian hari Sabtu sampai dengan hari Minggu ada 2 jam. Nah, jika ini ditulis dalam bentuk matriks, maka tinggal mengangkakan ini di kurung siku. Ini berarti matriks A
dengan berukuran ada 3 baris, kemudian ada 7 kolom. Di dalamnya masukkan nilai-nilai yang ini. Sudah. Jadi penulisan matriks itu meringkas dari datanya. Tuh ya. Tidak disertakan nama variabelnya apa, hanya dia menuliskan barisnya berapa dan kolomnya berapa untuk setiap datanya. Ordo matriks, ini sudah saya terangkan di awal. Ordo matriks adalah ukuran matriks. Contoh yang ini adalah matriks dengan 2 baris dan 2 kolom. Ya kan, yang ini kan ya. Kemudian yang B, ini adalah matriks dengan 3 baris dan 2 kolom. Kemudian yang C, ini adalah matriks dengan 2 baris dan 3 kolom. Oke, jenis-jenis matriks. Nah, ini juga harus kalian tahu karena nanti operasi matriks terkadang tidak menggunakan nilai matriksnya, tapi dia hanya mengatakan matriks A dikalikan dengan matriks 0. Nah, matriks 0 itu yang seperti apa? Matriks 0 itu yang semua elemennya terdiri dari angka 0. Misal, saya punya matriks A, ukurannya 2 kali 2, semua nilainya 0. Matriks B, ukurannya 2 kali 3, semua nilainya 0. Begitupun dengan matriks C, ukurannya 3 kali 3, yang semua nilainya 0. Intinya, kalau elemennya semua bernilai 0, maka dia dinamakan matriks 0. Selanjutnya, matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Misalkan matriks A, dia kan hanya satu baris, ada 3 kolom. Kemudian matriks B, ada hanya satu baris, tetapi 4 kolom. Matriks C, ada satu baris dan 3 kolom. Selanjutnya, matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contoh ini matriks A, jumlah barisnya dia 2, kolomnya 2. Matriks B, dia jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Matriks C, jumlah barisnya 4, jumlah kolomnya 4. Kemudian ada matriks diagonal, yaitu matriks yang hanya terisi elemennya pada diagonalnya saja. Selain diagonalnya, elemennya bernilai 0. Contoh yang ini matriks A. Jadi nilainya itu hanya dinilai diagonalnya saja, boleh dilihat nih. Ya kan ya, di diagonalnya saja. Selain dari diagonal dia tidak ada lagi. Begitupun dengan matriks B, dia hanya berada di nilai diagonal saja. Selain diagonal dia bernilai 0. Matriks identitas. Nah, ini sering dipakai. Matriks identitas ini adalah matriks yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Contoh, matriks identitas biasanya dinyatakan dengan I besar. I yang pertama adalah matriks identitas dengan ukuran 2 kali 2 ini, yang diagonalnya 1 semua. Selain diagonal bernilai 0 ini dan ini. Kemudian matriks yang kedua, matriks identitas kedua, yaitu matriks identitas dengan ukuran 3 kali 3. Ini pun sama, diagonalnya semua 0 dan selain diagonal dia bernilai diagonalnya bernilai 1 dan selain diagonal dia bernilai 0. Oke. Dan selanjutnya pun sama. Di diagonalnya bernilai 1, tetapi selain dari diagonalnya yang ini, yang di atas dan yang di bawah bernilai 0. Selanjutnya adalah matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks persegi yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama, dan nilai semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0, dan semua elemen lainnya bernilai 0. Oke, jadi kalau matriks skalar seperti matriks identitas, hanya di nilai diagonalnya dia bukan bernilai 1, tetapi bernilai angka lain. Dan selain dari diagonalnya dia bernilai 0. Contoh ini matriks A. Matriks skalarnya dengan angka diagonalnya 2. Contoh matriks yang B.
matriks skalar dengan diagonalnya bernilai -1. Oke, selanjutnya ini ada operasi-operasi matriks. Operasi matriks pun pasti kalian sudah paham di SMA ya. Jadi saya hanya mengulang saja dari sini. Untuk mengingatkan kembali biar kalian takutnya ada yang lupa. Operasi yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi ini hanya bisa dilakukan dengan jumlah ordo yang sama. Jadi harus digarisbawahi yang ini bahwa operasi hanya dapat dilakukan apabila jumlah kedua ordo tersebut sama. Jadi kalau A-nya 2 kali 2, maka B-nya juga harus 2 kali 2. Contoh penjumlahan. Ada matriks yang ini, matriks A dan matriks B. Matriks A terdiri dari A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, ditambah dengan matriks B, P kecil, Q kecil, R kecil, dan S kecil. Jadi untuk semua elemen yang diseletak atau di tempat yang sama, A dengan P kan satu letak ya, yaitu di baris pertama dan kolom pertama. Maka itu yang dijumlah. A tambah B. Kemudian di yang seletak B sama Q, berarti ditambah B plus Q. Kemudian yang seletak C dengan R, C plus R. Selanjutnya D dengan S, D ditambah S. Gitu. Jadi pengurangan dan penjumlahan dilakukan di elemen yang seletak. Nah, seletak. Begitupun dengan pengurangan sama. Pengurangan dilakukan pada elemen-elemen matriks yang seletak atau satu tempat. Baik itu baris maupun kolomnya. Nah, contoh, misalkan saya punya satu matriks A. Matriks A ukurannya 2 kali 2. 2 baris dan 2 kolom. Matriks A elemennya ada 3, 1, 4, 2. Dan matriks B elemennya 0, 2, 1, 3. Jadi kalau misalkan saya lakukan operasi penjumlahan, A ditambah B tinggal ditambahkan matriks A-nya dengan B. 3 ditambah 0, kemudian yang seletak 1-nya ditambah 2, kemudian yang seletak 4 ditambah 1, dan yang seletak lagi 2 ditambah 3. Hasilnya adalah matriks 3, 3, 5, 5. Yang selanjutnya, matriks A dikurangi B. Matriks A kurangi B. Matriks A-nya ini, matriks B-nya yang sama yang ini yang diketahui dari soal. Tinggal dikurangi dengan yang seletak. 3 dikurangi 0 yang seletaknya di sini. 1 dikurangi 2 yang seletaknya di sini. 4 dikurangi 1 dan 2 dikurangi 3. Sederhana ya yang ini mah. Oke. Selanjutnya pun sama. Untuk matriks yang kedua, saya punya matriks yang ukurannya 2 kali 2. Kemudian matriks yang 2 kali 3 dan matriks C dengan ukuran 2 kali 2. Nah, maka matriks A ditambahkan hanya bisa dengan matriks yang B. Kenapa? Karena dia satu ukuran, satu ordo. Yang A 2 kali 2, yang C pun 2 kali 2. Kalau misalkan ingin diketahui berapa nilai matriks A dikurangi B, A yang ini dikurangi B, ini tidak akan bisa dilakukan operasi pengurangan. Kenapa? Karena matriks A dan matriks B berbeda ukuran ordonya. Matriks A 2 kali 2, sedangkan dengan matriks B 2 kali 3, sehingga tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh selanjutnya yang ini bisa kalian pelajari juga. Matriks A dengan ada nilai -1, 2, 3, dan -4. Matriks B-nya 3,5, 1, dan 1/4. Carilah A ditambah B. Tinggal ditambahkan dengan jumlah yang seletak. Begitupun dengan contoh yang kedua, contoh pengurangannya sama. Hanya ini menggunakan bilangan yang pecahan. Oke, selanjutnya, nah ini yang harus agak-agak diperhatikan. Perkalian matriks. Untuk operasi matriks yang selanjutnya adalah yang perkalian.
di mana perkalian ada dua. Yang pertama perkalian dengan skalar dengan matriks. Nah, jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka K kalikan dengan A akan menghasilkan matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari pengkalian nilai K dengan nilai matriksnya. Contoh, saya punya matriks B. Matriks B terdiri dari 3, min 5, 1, 2, min 2, dan min 3. Misalkan perkalian dengan skalar itu nilai K-nya adalah 3. 3 kalikan dengan matriks B adalah 3 dikalikan dengan elemen-elemen matriks B. 3 kali 3, 3 kali minus 5, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali minus 2, 3 kali minus 3. Di sini. Ini adalah hasil pengkalinya. 3 kali 3 adalah 9. Selanjutnya minus 15. Selanjutnya 3 kali 1 adalah 3. 3 kali 2, 6. 3 kali minus 2, minus 6. Dan terakhir, 3 kali minus 3 adalah minus 9. Hal yang sama kalau kita punya nilai K-nya itu adalah pecahan. K-nya adalah setengah. Jadi setengah dikalikan dengan matriks B adalah setengah dikalikan dengan semua elemen dari matriks B. Ini hasilnya. Oke. Yang selanjutnya. Nah, perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena ini agak harus diperhatikan secara jeli karena memperhatikan ordenya sekali, ordonya. Perkalian matriks dengan matriks hanya bisa dilakukan jika ordonya untuk kolom yang pertamanya sama dan baris yang matriks yang selanjutnya sama. Contoh, misalkan saya punya matriks A. Matriks A ukurannya 2 kali 2. Dikalikan dengan matriks B ukurannya 2 kali 3. Nah, ini baru bisa. Kenapa? Karena nilai dari kolom matriks yang pertama sama dengan nilai dari baris matriks yang kedua. Nah, ini harus dimerahin sama saya. Jadi, A dikalikan dengan B atau matriks A dikalikan dengan matriks B bisa dilakukan kalau nilai ini sama. Matriks A ukurannya 2 kali 2, kolomnya 2. Berarti harus dikalikan dengan matriks yang pertamanya itu barisnya 2. Ininya nggak masalah, mau dia 3, mau dia 4 nggak masalah. Yang penting ininya sama. Ini sama. Oke. Perkalian matriks A dengan B, misalkan matriks A-nya W, Y, X, Z. Nah, dikalikan dengan matriks B, E, F, G, H, I, J. Nah, cara mengkalikannya adalah baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang pertama untuk matriks kedua. Contoh, yang pertama ini W dikalikan dengan E ditambahkan dengan Y dikalikan dengan F. Oke, yang selanjutnya adalah W dan Y ini dikalikan dengan kolom yang kedua. Jadi W dikalikan dengan G ditambah dengan Y dikalikan dengan H. Oke, selanjutnya W dan Y ini dikalikan dengan IJ. Berarti W dikalikan dengan I ditambah Y dikalikan dengan J. Selanjutnya, kalau matriks yang bawahnya berarti X dan Z. Pertama dikalikan dulu dengan E dan F. Berarti X dikalikan E dan Z dikalikan dengan F untuk mengisi baris yang kedua, kolom yang pertama. Selanjutnya, X, Z ini dikalikan dengan kolom yang kedua. X dikalikan dengan G, dan Z dikalikan dengan H. Selanjutnya, XZ ini dikalikan dengan IJ, X dikalikan I, dan Z dikalikan dengan J. Gitu. Nah, nanti hasil dari matriks yang AB ini akan berordo berapa? Ordonya sisanya, yaitu adalah 2 dikali 3. Nah, ini terbuktikan ya. Ada 2 baris dan ada 3 kolom. Gitu. Jadi, untuk perkalian matriks, saya ingatkan kembali, hanya bisa dilakukan kalau dia
ordo pertamanya itu mengandung nilai kolom yang sama dengan baris di mana dia pengkali yang kedua. Gitu. Nah, ini harus sama yang dibulatkan merah. Oke, contoh. Saya punya matriks A, B, C, dan D. Misalkan, tentukan pengkalian dari matriks A dikali C. Ini yang poin A. Maka matriks A-nya adalah min 3, 1, 2, min 4. Kemudian C-nya min 1, 7, 6, dan 9. Oke, berarti untuk ini bisa dilakukan karena dia ordenya yang A adalah 2 kali 2 ya. Dan yang C adalah 2 kali 2. Jadi ini sama. Ini sama. Bisa dilakukan. Oke. Kemudian kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama di matriks C. Baris pertama matriks A adalah min 3 dikalikan dengan min 1 ditambah 2 dikalikan dengan 6. Oke, jadi yang ini dikalikan dengan yang ini. Oke, kemudian baris pertama juga dikalikan dengan kolom dari matriks C yang kedua. Min 3 kalikan dengan 7 pasangannya, dan 2 dikalikan dengan 9. Hasilnya nanti dijumlah. Untuk selanjutnya, baris kedua dari matriks A adalah 1 dan min 4 dikalikan dengan min 1 dan 6. 1 kali min 1, min 4 kali 6 ditambahkan. Oke, selanjutnya baris yang kedua ini dikalikan dengan kolom yang keduanya. 1 dikalikan 7 ditambah min 4 dikali 9. Ini hasilnya adalah 15, 3, min 25, dan min 29. Hal yang sama kalian bisa lakukan dengan perkalian misalkan. Ingin melihat pengkali dari matriks B kali D. Ini hasilnya. Kemudian melihat hasil dari yang contoh kedua ini pun bisa kalian pelajari. Yang perlu diingat adalah ordonya harus sama. Misal A dengan C berarti A-nya ini kan 2 kali 2 ya. 2 kali 2, kemudian ini yang C 2 kali 2 ini bisa. Nah, kemudian kalau ini bisa semuanya nih, pengurangan, pengkalian, penjumlahan ini bisa. Karena jumlah ordonya sama. Ini bisa kalian pelajari juga. Untuk A dikalikan dengan C, kemudian A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Berarti kita lakukan dulu yang di dalam kurung. B dikalikan dengan C dulu. Setelah dapat hasil B dikalikan dengan C, baru dikalikan dengan nilai A. Gitu. Nah, ini pun tuh. Ini berarti sudah sangat jelas ya. Kalikan dulu yang dikurung B dan C dulu. Nah, udah dapat hasil B dan C, baru dikalikan dengan nilai matriks A. Selanjutnya, A dikalikan dengan B. Oke. Selanjutnya, matriks C dikalikan dengan hasil perkalian A dan B. Ini pun dikalikan dulu perkalian matriks A dan B-nya, lalu baru bisa dikalikan dengan matriks C. Oke. Untuk latihan, saya punya dua matriks A dan matriks B, di mana elemennya ada yang bernilai N. Nah, petunjuk dari pengerjaan soal ini, gantilah nilai N tersebut dengan 1 digit terakhir NIM kalian masing-masing. Jadi nanti saat dikerjakan, tuliskan namanya, NIM-nya berapa, dan jawabannya. Jawaban silahkan di-scan dan upload di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.